Baiklah, nama Ibu Putri Marcella. Ibu tinggal di Seibalai. Ada yang tahu nggak Seibalai itu di mana? Nggak tahu. Ya udah jalan-jalan lah terus Ibu di Seibalai biar kalian pada tahu. Ini kampung apa namanya? Pasar Kaca. Oh, Pasar Kaca. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, kita ice breaking aja tentang keluarga ya. Soalnya tentu ice breakingnya ada berkaitan sama materi yang Ibu ajarkan sama kalian. Tepuk keluarga. Ada ayah, Tiga kali ya nak. ada kakak, ada adik, ada burung. I love you. Ayo kita mulai, udah hafal kan? Tepuk keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Kedua, I love you. Baiklah, sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Siapa di sini ketua kelasnya, nak? Oke, baiklah, pimpin ya nak doanya. Doa dimulai. Sebelum belajar mari berdoa menurut caranya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, di sini ada yang tahu nggak apa itu keluarga? Tahu nggak apa itu keluarga, nak? Oke, baiklah, biar Ibu jelaskan ya, nak. Keluarga adalah kelompok orang yang tinggal bersama dan saling menyayangi. Contohnya kita, sayang nggak kita sama orang tua kita? Boleh nggak lawan sama orang tua? Nggak boleh, karena surga di telapak kaki Ibu. Nggak boleh ngelawan ya, nak. Di dalam keluarga kita belajar tentang kasih sayang dan tolong menolong. Ibaratkan gini, kan orang tua kita, ibu kita udah masak, kita ngapain? Kita menolong apa? Ibaratkan siapa yang udah pernah nyapu rumah? Membantu ibunya nggak nyapu rumah? Membantu ayahnya enggak? Ya bagus, itu saling membantu antara orang tua dan anak-anak ya nak. Hubungan antar anggota keluarga harus dijaga dengan baik. Kita harus saling menyayangi, menghormati, dan membantu satu sama lain. Jika ayah lelah bekerja, kita harus membantunya dan bersikap sopan dan tidak membuat gaduh. Di sini ada nggak yang ayahnya siap kerja dikusuin? Nggak ada ya, nggak pernah ya. Oh ada ya, bagus nak. Kita bisa membantu menyapu, mencuci piring. Ya pernah ya membantu ibunya nyuci piring? Siapa yang udah pernah? Ya gitu ya nak. Biasanya kalau anak-anak ibu di rumah itu bangunnya jam berapa? Kalau sekolah jam 6. Siap bangun tidur kalian langsung mandi atau bantuin orang tua dulu? Bantu orang tua dulu ya nak. Ya bagus ya nak. Biasanya kalau mau pergi sekolah pada sarapan enggak? Sarapan, dimasain ibunya ya? Biasanya kalau kita patuh sama orang tua jadi sayang nggak sama kita? Sayang ya. Pentingnya sopan santun. Sopan santun adalah cara kita menghormati orang lain melalui kata-kata dan perbuatan. Contohnya, sikap kayak kita minta tolong sama kawan kita. Tolonglah bantuin tugasku, gitu nggak nak? Minta tolong kita sama kawan kita. Contohnya kalau misalnya kan kita ada buat salah sama kawan kita minta maaf nggak? Minta maaf kan nak? Terus kan kita kalau di sekolah itu nggak boleh cakap kotor kan? Nggak boleh cakap kotor kan nak? Jangan ya nak, nggak boleh. Iya, kalau
lama setelah itu, kami berbaikan dan bermain kembali. Oh iya teman-teman, ini kedua orang tua kami. Ayah kami bernama Hadi dan ibu kami bernama Ina. Ketika di rumah, ayah dan ibu saling membantu dalam mengasuh kami. Setiap hari, ayah dan ibu pergi bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di tengah kesibukannya, ayah dan ibu senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayangnya. Keluarga kecil kami rukun dan berusaha meluangkan waktu untuk kumpul bersama, seperti beribadah, belajar, bermain, makan, bahkan liburan bersama. Kebersamaan merupakan hal yang sangat berarti bagi keluarga. Kami saling menyayangi dan menghargai, serta merasa bersyukur. Setiap hari, kami menyelesaikan tugas dengan senang hati, seperti membereskan tempat tidur, membuang sampah, dan sebagainya. Ayah dan ibu juga mengajarkan kami sopan santun, bertutur kata dengan baik, dan mengucapkan terima kasih jika menerima sesuatu dari orang lain. Tak lupa minta maaf jika melakukan kesalahan dan berkata tolong jika minta bantuan. Selain itu, kami senang dapat berbagi kepada orang lain. Kami juga rajin ke sekolah, bertemu teman, dan belajar bersama. Pada hari libur, kami suka berkumpul di rumah kakek dan nenek. Mereka adalah orang tua dari ayah dan ibu. Kami sangat menyayangi dan menghormati kakek dan nenek. Berbagai pelajaran kami peroleh dari cerita perjuangan kakek dan nenek di masa lalu. Nenek senang membuat kue lezat dan bergizi dari resep yang sudah bertahun-tahun dikumpulkannya. Inilah nilai-nilai etika dan moral yang diajarkan untuk membentuk jiwa yang sehat, berperilaku baik, dan berpikir positif di dalam keluarga kami. Demikianlah keluarga besar kami. Di dalam sebuah keluarga, tidak semua keluarga kandung seibu dan sebapak. Ada juga keluarga angkat, keluarga tiri yang telah menyatu dalam sebuah keluarga. Kami semua saling memahami, menghargai, dan menyayangi. Itu penting teman-teman. Jiwa yang sehat dimulai dari keluarga. Baiklah, udah lihat kan semua anak-anak ibu? Udah tahu kan kita tidak boleh melawan kepada orang tua. Terutama kita harus membantu orang tua kita. Ini ada kan anak-anak ibu yang pulang sekolah ngerjain tugas? Ada kan ngerjain tugas kan kayak begini tadi kan? Pulang sekolah kita ngerjain tugas, membantu orang tua, tidur siang ya nak ya. Kita harus saling menyayangi sama adik kita, sama kakak kita. Gak boleh melawan, gak boleh dibilangin kakak kita, orang tua kita ya nak. Baiklah, di sini anak-anak ibu ada nggak yang mau menceritakan tentang keluarganya? Intan mau menceritakan tentang keluarganya nak? Maju nak sini ceritakan, gak apa-apa sama ibu. Coba nak sini. Gak apa-apa biar dilihat sama teman-temannya juga. Sini nak. Baiklah dengarkan ya teman-teman. Kenalan dulu nak namanya siapa? Gak apa-apa coba sama ibu. Kenalkan nama saya Intan. Kan, saya punya berapa orang? Abang atau kakak? Ya, adik saya punya adik. Hasilnya saya sering main sama saya. Ya, aku cuma orang sih. Saya sering main sama orang. Saya bantu. Baiklah, terima kasih ya Intan. Baiklah, kita lanjutkan teman-teman kita satu lagi, Andi, yang mau menceritakan tentang keluarganya. Maju nak, Andi. Iya. Apa lagi? Kenapa? Mau maju juga? Oh nanti ya nak, sabar
Ya, ya. Terima kasih ya, adik. Bisa mau menceritakan berdua? Ayo, maju. Yang mana lagi mau menceritakan? Gak mau macetnya kalau mau menceritakan. Baiklah, teman kita Dewa akan menceritakan kegiatan keluarganya dan memperkenalkan keluarganya. Baik Dewa, segera nak. Buat nak, ya, biasa kalau pulang sekolah ngapain nak? Ya belajar, terus tuh membantu orang tua kak? Ya, membantu ngapain nak? Ya, ya bagus. Gak pernah berantem sama abangnya kan? Nah, ya bagus. Baik, terima kasih ya Dewa. Baiklah, akan dilanjutkan dengan teman kita ya, Tama. Baik Tama, berapa sekeluarga nak? Nah, punya abang atau punya kakak nak? Punya abang, kakak punya? Gak ada, jadi punya adik? Gak ada, jadi punya abang aja. Ya tinggalnya sama siapa nak? Sama orang tua apa sama nenek? Nenek sama kakek. Kalau pulang sekolah ngapain? Ngerjain tugas atau enggak? Ngerjain tugas, ya membantu neneknya enggak? Ngerjain pekerjaan rumah, membantu ngapain nak? Ya terus? Ya terus tuh? Sepatu enggak? Cuci sepatu. Ya sepatu dicuci sama rumah bagus. Kayak gini yang dicontoh ya nak. Dia rajin membantu neneknya. Baik, lanjut teman kita satu lagi. Berapa sekeluarga nak? 6. Oh 8. Ada siapa aja nak? Abang? Abangnya ada berapa? 5. Adiknya punya berapa nak? Biasa pulang sekolah ngapain? Ngerjain tugas atau enggak? Nyuci piring. Ngerjain tugasnya jam berapa nak? Pulang sekolah ngerjain tugas, tidur siang, sorenya baru membantu orang tua. Ngapain nak? Nyapu rumah atau nyapu latar? Nyapu rumah. Baik, lanjut temennya satu lagi. Berapa keluarga nak? 4. Siapa aja nak? Abang, mama, bapak sama adik. Baik, biasa pulang sekolah ngerjain tugas atau kerjaan rumah dulu? Ngerjain tugas. Membantu orang tua enggak nak kalau sore? Membantu ngapain nak? Nyapu rumah, nyapu latar? Oh, nyapu rumah aja, cuci piring. Oke, terima kasih ya buat anak-anak hebat yang udah membantu orang tuanya dan memperkenalkan keluarganya. Baik nak, lanjut dulu di kursinya masing-masing. Tepuk tangan dulu teman-temannya. Baiklah anak-anak ibu semua, kesimpulannya adalah setiap anggota keluarga memiliki peran yang penting. Keluarga yang bahagia tercipta karena ada kasih sayang, tanggung jawab, kerjasama, dan sopan santun. Dengan menaati aturan di rumah dan berbicara sopan, kita sudah ikut menjaga keharmonisan keluarga. Ingatlah, keluarga adalah tempat terbaik untuk belajar menjadi anak yang baik. Baiklah, sekian pelajaran yang bisa Ibu kasih sama kalian. Semoga